Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini teman-teman saya mau coba mereview sebuah modem. Ini modem J1S ya. Jadi modem ini tuh punya banyak sekali fitur ya teman-teman. Nanti kita akan coba bahas satu persatu fitur-fiturnya. Nah, modem ini saya jual di toko saya ya. Bagi yang berminat bisa langsung klik link di deskripsi atau mungkin nanti di pin komen. Oke, mungkin mulai saja untuk fitur yang pertama, yaitu dia sudah bypass baterai teman-teman. Jadi ini aman banget dipakai buat 24 jam karena nggak akan ada baterai yang bisa mengembung atau segala macam gitu. Oke, terus untuk fitur keduanya, di sini sudah auto on dan tethering USB. Misalkan di sini saya punya STB OpenWRT. Saya akan coba colokkan kabel USB-nya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Bisa dilihat di web UI OpenWRT saya di sini belum terdetek ya tethering atau apapun itu. Jadi belum ada akses internet. Kita tunggu sampai si modem ini selesai booting. Untuk bootingnya sendiri, karena ini HP lama ya mungkin, jadi bisa lebih lama dibandingkan dengan HP lain. Nah, tadi flash menyala dan ada suara beep 2 kali gitu. Nah, itu artinya modem sudah berhasil booting dan menyalakan tethering USB. Nah, bisa dilihat ini untuk IP-nya dari modem. Oke, berarti sudah berhasil ya teman-teman untuk bisa tethering USB dan auto on-nya. Sebenarnya di sini saya akan coba jelaskan terkait scriptnya teman-teman. Nah, untuk scriptnya sendiri nanti saya kasih setelah ada yang check out gitu. Nah, kalian harus buka file manager, lalu di sini tinggal upload saja script yang saya berikan. Nah, sebelumnya tadi ada juga suara beep 3 kali atau 4 kali lebih. Nah, itu menandakan kalau si modem ini sudah menyalakan tethering hotspotnya, teman. Kita cek ya. Nah, ini ada modem J1S. Nanti kalau misalkan yang perlu hotspot dari modemnya bisa langsung disambungkan. Oke, kita coba load dulu scriptnya. Nah, diupload di folder paling luar saja ya teman-teman. Diupload di paling luar, di sini sudah ada. Lalu selanjutnya kita buka terminal. Di terminal cukup ketikkan sh j1ac, ini nama filenya .sh. Nah, ini sudah ada scriptnya teman-teman. Saya perbesar. Nah, ini sudah cukup lengkap untuk scriptnya, bisa lock band SIM 1 dan SIM 2, jadi sudah bisa dual SIM ya. Lalu untuk cek detail dari masing-masing SIM-nya, cek IP, ganti IP, cek SMS, dan juga yang paling penting ketika pertama kali kalian menginstal script ini itu harus install modul dulu. Kita coba ya install modul dulu. Nah, ini sedang menginstal modulnya, tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai, tinggal enter saja. Nah, sekarang kita coba cek masing-masing dari opsi ini. Pertama mungkin kita cek detail dulu dari SIM 1 atau SIM 2 nya. Saya cek SIM 1 karena ini saya simpan di SIM 1 ya. Ditunggu saja teman-teman.
Nah, ini sudah selesai. Itu hasilnya bisa dilihat langsung di sini, di ada URL-nya. Nah, ini slotnya, slot 1 tuh dia sudah attach, sudah ada kartunya. Terus bandnya dia berjalan di band 1 atau di 2100. Untuk sinyal RSRP dan RSRQ nya seperti ini. Oke, kita langsung coba lock band saja ke SIM 1. Kita akan coba lock di band 3 ya. Kita ketikkan 3, tunggu sampai beberapa detik. Di sini butuh waktu 43 detik, jadi ditunggu saja. Nah, ini sudah selesai dijalankan scriptnya. Kita cek lagi hasilnya di sini. Nah, itu sudah ada ya, LTE band 3 selected. Kalau misalkan si gambarnya belum berubah, tinggal di refresh dulu saja teman-teman. Seperti ini, misalkan tampilannya yang tadi masih seperti ini, kita refresh saja. Nah, ini sudah bisa ya, LTE band 3. Dia sudah jalan di band 3. Oke, sama juga buat SIM 2 nya seperti ini. Untuk lock bandnya sendiri tuh sudah cukup lengkap ya, dari band 1 sampai band 39. Bisa dicek saja teman-teman. Oke, detail udah. Nah, ini coba kalau misalkan kita ke detail SIM 2. Nah, untuk detail SIM 2 dia unknown ya, karena detach, berarti tidak ada kartunya di sini. Oke, semuanya aman. Selanjutnya untuk cek IP. Nah, kita coba cek IP. Nah, ini sudah ada IP-nya ya. Sekarang berjalan di IP titik 66 ujungnya ya. Kita akan coba untuk ganti IP, teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Nah, IP-nya sudah berganti, teman-teman, ke 176. Oke, selanjutnya ada cek SMS. Pokoknya untuk SMS yang datang tuh bisa dicek dari sini, teman-teman. Oke, install modul sudah. Nah, selain dari lockband lewat terminal, kita juga bisa lockband lewat URL, teman-teman. Untuk caranya tuh kita cukup ketikkan IP dari default tethering modemnya, teman-teman. Nah, ini ya. Tapi terakhirnya kita isikan 129. Jadi 192.68 titik tadi itu 42.129. Nah, selanjutnya untuk lock band itu kita ketik lagi titik 2 1111 4 kali, lalu garis miring SIM berapa yang ingin kita lock. Misalkan SIM 1 kita lock di band berapa. Ini misalkan saya cek B1 gitu, kita enter saja. Nah, ini sedang mengganti 4G SIM 1 ke band 1. Nanti kita tunggu saja ya sampai suara beep dari HP begitu. Jadi tunggu. Nah, sudah keluar ya suara beep dari HP. Nah, itu berarti sudah selesai, teman-teman. Oke, sekarang coba kita cek ya apakah sudah berhasil atau belum. Ngeceknya bisa dari script atau kalau misalkan ingin melihat tampilan HP-nya bisa lewat SCRCPY atau Duplila kalau Android ya. Oke, kita coba cek dulu detail SIM 1. Nah, kita cek. Udah ya, berjalan di band 1, berarti sudah berhasil untuk lock band lewat URL-nya juga. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba untuk mirroring SCRCPY-nya, teman-teman. Sini saya sudah masuk ke folder SCRCPY. Nah, mungkin teman-teman bisa cari begitu ya, tutorialnya di YouTube juga banyak. Kita ketikkan ADB device dulu. Terus selanjutnya ADB connect. Karena tadi ini kan belum ada yang terkonek ya, kita langsung connect saja. Sini IP-nya ke IP modem tadi, teman-teman, sama seperti di URL. Titik 42.129. Jangan lupa untuk port dari SCRCP itu 54 kali.
Bentar, nah ini sudah connect karena dia sudah otomatis ADB TCP IP nya gitu ya. Langsung saja kita SCR CPY. Kalau misalkan ini sebenarnya bisa langsung di enter, nanti tampilannya bisa terlihat ini ya. Nah ini sudah kelihatan ya teman-teman. Atau kita bisa juga untuk set bitrate nya agar lebih kecil. Min B ini bitrate nya saya set ke 1 mega, dan min M maksimal resolusinya saya set ke 512 pixel gitu, biar lebih ringan teman-teman. Nah jadi tampilannya akan lebih ringan. Untuk firmware-nya sendiri ini tuh sudah ringan sekali teman-teman, bloatornya sudah dihilangkan, jadi hanya tools-tools yang diperlukan saja. Jadi sudah aman untuk SCR-CPY. Buat di Android juga bisa pakai software Duplila atau aplikasi Duplila gitu, download di Play Store, tutorialnya banyak. Oke, mungkin itu teman-teman video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang berminat bisa cek di link deskripsi atau link komen. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.